Jadi ceritanya nih Dek, A punya cerita nih. Jadi ceritanya A punya cerita. Nah, Devita mau dengernya? Mau. Mau. Ngeteh dulu. Iya. Nah, jadi Devita dulu itu waktu zaman AA masih SMA kelas, kalau nggak salah kelas 1 sih. Jadi cerita ini tuh udah AA tulis udah cukup lumayan lama ya. Jadi waktu itu tuh jadi temen AA ini kan namanya Yuda nih. Nah, jadi dari si Yuda ini nelfon AA awalnya nelfon AA, terus Yuda minta ketemu. Nah, waktu itu Yuda nelfon AA minta ketemu di stadion Serang, tahu kan. Nah, jadi di sana tuh kita ngopi tuh. Nah, pas kita ngopi, si Yuda nih nanya kan sama Vi, lo suka nulis kan? Cina, Vi, lo mau nggak tulis cerita gua nih yang baru gua alamin kemarin, katanya waktu naik di Gunung Karang Pandeglang. Loh, kata A, emang ceritanya gimana Yud gitu kan. Nah, jadi si Yuda ini tuh punya temen cewek satu kampus, namanya itu Laila. Si Yuda ini ya, karena emang sekarang dia juga udah lulus kan. Jadi si temennya Yuda ini, si Laila ini, itu tuh sakit. Nah, sakit waktu orang tuanya bawa si Laila ini ke rumah sakit, check up ke dokter sana sini, bukan cuma satu dokter atau satu rumah sakit kan. Dia datang dah, ceritanya si Laila ini penyakitnya nggak kedeteksi. Bisa? Nah, jadi iya emang itu juga tuh yang jadi pertanyaan si Yuda sama teman-temannya si Yuda. Kenapa sih Laila nih gitu kan? Sakitnya kayak gini amat gitu kan, kayak nggak ada obatnya gitu kan. Bisa dikatakan penyakit non medis lah gitu kan. Nah, setelah coba datang ke kiai di Banten kan, jadi kata si kiai ini, si Laila ini emang nggak bisa diobatin sama obat-obatan atau penyakit yang bisa diobatin sama dokter gitu kan, karena emang si Laila ini sakitnya emang nggak wajar. Nah, jadi kata si kiai ini, si Laila ini sebenarnya ada yang suka. Nah, nggak tahu kenapa yang sukanya ini kayak nggak seneng gitu sama Laila. Kalau cerita kesannya kan nggak tahu. Intinya penyakit ini tuh kiriman dari orang yang suka sama si Laila. Nah, jadi penyakitnya ini tuh kayak si Laila nggak bisa gerak sama sekali. Terus di kulitnya itu tuh bentol-bentol gitu tuh, bentol-bentol kayak penyakit buduk, kayak kodok gitu kan. Nah, jadi si Laila itu yang Yuda kenal cantik banget gitu kan, anaknya cantik, ramah, baik pokoknya, bisa kayak gitu kan. Jadi si Yuda ini mutusin buat ngejenguk si Laila itu bareng temen-temennya. Nah, jadi temen-temennya si Yuda ini waktu itu kita panggil aja namanya itu Rizky, Yuda sama si Rizky. Nah, ada yang kembar, kita panggil aja si kembar ini namanya Juliana sama Juliani. 4 orang ini menjenguk Laila. Mereka tuh ngedapetin Laila ya dengan keadaan seperti itu deh. Jadi tubuhnya itu nggak bisa digerakin, sampai ngomong juga susah si Laila. Nah, pas ngeliat yang dulunya Laila ini cantik banget, punya penyakit kulit yang seperti itu, akhirnya si Yuda ini penasaran. Nah, nanya sama bapaknya si Laila. Nah, jadi yang tadi udah jelasin tadi, bapaknya Laila itu ngejelasin bahwasanya si Laila ini udah dibawa berobat ke rumah sakit, ke dokter-dokter, cuman mereka itu seolah angkat tangan. Pada suatu ketika si Laila ini dibawa ke dokter, dan dokternya ini udah benar-benar spesialis banget lah di penyakit kulit gitu kan, sama di penyakit saraf. Pokoknya udah ngerti banget si dokter ini. Jadi si dokter ini sampai ngomong seperti ini, Pak, mungkin penyakit anaknya Bapak ini memang bukan penyakit medis. Mungkin Bapak bisa mengupayakan penyakit anak Bapak ini ke orang yang lebih mengerti hal yang seperti ini.
Dalam artian si dokter itu menyarankan sama si bapaknya Laila ini untuk berobat ke kiai lah gitu lah. Nah dari si kiai ini ya kayak tadi A bilang bahwasanya penyakit Laila ini emang bukan penyakit medis tapi penyakit kiriman yang dikirim oleh orang yang suka sebenarnya sama Laila. Entah mungkin ketika si orang yang suka sama Laila ini mengutarakan gitu kan sukanya dia sama si Laila, kemungkinan besar si menolaklah si Laila. Mungkin dari sakit hati inilah jadi si orang yang suka ini menggunakan cara-cara yang bisa kita bilang cara-cara yang tabu gitu. Nah cuman si bapaknya Laila ini bilang ke Yuda, maksud bapak juga nak gitu kan. Jadi sebelumnya ini si Yuda itu memang disuruh datang ke rumahnya Laila karena memang si Yuda ini deket lah gitu, deket sama orang tuanya Laila juga. Karena bagaimanapun si Laila ini masih terhitung saudaranya si Yuda ini gitu kan. Nah jadi kata si bapaknya Laila ke Yuda, sebenarnya Laila bisa disembuhkan nak. Hanya saja kiainya ini minta air, cuman airnya ini yang cukup berat buat bapak gitu kan. Nah kata si Yuda, air apa pak gitu kan. Gini nak, jadi penyakit Laila ini insya Allah bisa disembuhkan pakai air yang dari Gunung Karang, air yang diambil dari Gunung Tujuh. Gunung Tujuh apa? Sumur Tujuh yang ada di Gunung Karang. Nah sedangkan kamu tahu sendiri Yud gitu kan, karena bapak ini memang sudah tidak muda lagi buat naik ke puncak sana, bapak bingung juga. Makanya bapak panggil ke sini buat minta tolong bapak sebenarnya sama kamu buat ambilkan air yang di puncak Gunung Karang itu, air yang dari Sumur Tujuh gitu. Waktu itu si Yuda emang nggak ngeh banget kan, karena emang dia juga bukan anak pendaki gitu kan, bukan mapala mahasiswa pencinta alam gitu. Karena memang dia juga lebih condongnya ke ke sifat-sifat yang kayak ngeband gitu kan di kampusnya. Jadi dia nggak langsung mengiyakan. Hanya saja waktu itu si Yuda itu kan nggak sendiri. Waktu itu ada si Rizky. Nah si Rizky ini dia itu kan dikenal sebagai anak pecinta alam, anak yang emang bener-bener suka gitu kan sama naik gunung gitu kan. Nah akhirnya si Yuda itu manggil si Rizky buat nimbrung bareng lah gitu kan. Nah ketika si Rizky ini datang ke situ kan dari kamarnya Laila itu, dikatakanlah cerita yang tadi gitu. Nah waktu itu alhamdulillahnya si Rizky, karena emang Laila ini temen yang baik gitu kan, waktu itu si Rizky langsung menyanggupi bahwasanya kata si Rizky, ya sudah pak, insya Allah besok kita mulai packing buat naik gitu kan. Karena memang waktu itu juga kan hari Jumat, setelah Jumatan mereka jenguk Laila, jadi Sabtu Minggu itu kan mereka libur gitu kan. Dalam hati si Rizky ini kan ada dalam hatinya tuh seolah meremehkan Gunung Karang, karena memang bahwasanya Gunung Karang itu enggak setinggi Gunung Merbabu atau Semeru, karena memang si Rizky ini pernah mendaki di Merbabu sama Semeru kan. Ketinggian Gunung Karang itu sendiri sekitar 1778 mdpl gitu kan. Nah akhirnya mendengar kesediaan si Rizky dan si Yuda ini, bapaknya si Laila ini seneng sampai waktu itu bapaknya si Laila ini kasih, bisa dikatakan ongkos lah sama si Yuda gitu kan, meskipun si Yuda itu menolak gitu. Cuman karena memang terus didesak gitu kan, akhirnya uang yang di dalam amplop itu yang untuk biaya perjalanan itu
diterima oleh si Yuda gitu kan. Nah, saat uang itu sudah diberikan sama si Yuda, bapaknya si Layla ini entah kenapa gitu kan, menyambung ceritanya tadi. Menyambung ceritanya tadi bahwasanya dia itu bilang seperti ini. Gimana gitu kan, bapak juga udah diperingatin sama kiai yang di Banten bahwasanya naik ke Gunung Karang ini tidak akan semudah yang dibayangkan. Nah, setelah disepakati bahwasanya si kembar ini tetap mau ikut dengan alasan solidaritas dan kepedulian mereka ketika melihat Layla dengan keadaan seperti itu, timbul pertanyaan lagi di keempat mahasiswa ini bahwasanya oke lah, kita bisa ngandelin rezeki di pendakian gitu kan. Mereka juga bisa ngandelin Yuda karena memang Yuda dikenal pemuda yang kuat, bisa dikatakan seperti itu ya, karena bentuk fisik dia yang emang kokoh gitu kan. Hanya saja di keempat orang ini nggak ada yang ngerti tentang hal semacam itu gitu kan, hal yang tidak dimasuk nalar itu. Mereka coba menerawang lagi gitu kan, sejenak di mobil itu sempat sunyi, menerawang bahwasanya ini kira-kira siapa nih gitu kan yang bisa diajak naik bareng lagi gitu, naik bareng lagi buat nemenin kita ke atas gunung ngambil air dari sumur 7 untuk syariat penyembuhan si Layla gitu kan. Nah, akhirnya si Rizky ini nyeletuk lah. Sebenarnya gue tahu salah satu anak kampus kita yang dia paham hal yang seperti ini gitu kan. Nah, jadi si Juliana sama Julian ini tuh serempak nanya sama si Rizky, siapa Ki gitu kan. Nah, sedangkan waktu itu si Yuda yang emang lagi fokus nyetir mobil cuma mendengarkan gitu kan. Nah, kata si Rizky, Zen. Nah, kebetulan mereka juga kenal kan. Si Zen ini memang satu udah si Zen ini sholat gitu kan. Si Zen ini balik lagi ke kamar kobong itu gitu kan, ke kamar pondoknya itu. Nah, langsung si Zen ini bilang, saya ikut. Cuma dalam kata-kata si Zen ini menimbulkan pertanyaan di antara apa? Si Rizky, di antara Yuda, Juliana sama Juliana gitu. Saya ikut. Nah, kata si Zen seperti itu. Nah, mendengar kesedihan si Zen, keempat mahasiswa ini senang gitu. Nah, akhirnya ditentukanlah harinya ada hari Sabtu besok untuk langsung mendaki ke Gunung Karang dengan tujuan sumur 7. Nah, jadi saat itu tuh mereka pakai jalur via Kadu Engong. Nah, jadi di Kadu Engong ini mereka memulai perjalanannya gitu. Singkat waktu mereka sudah sampai di Kadu Engong. Kemudian karena memang Gunung Karang ini bukan gunung untuk para pendaki, jadi kebanyakan orang yang naik ke Gunung Karang ini adalah pendaki-pendaki peziarah atau pendaki-pendaki yang memang sengaja mendaki gunung ini untuk mempelajari sejarah. Karena yang kita tahu juga di Gunung Karang ini dahulu pernah digunakan oleh Sultan Hasanuddin, sultan atau raja pertama di Banten yang menyebarkan agama Islam di tanah Banten ini gitu. Nah, jadi ketika di kaki gunung di Kadu Engong ini, di Gunung Karang ini, setelah mereka menitipkan kendaraan mereka di salah satu rumah penduduk gitu, karena memang di sana tidak ada katakanlah registrasi segala macam, karena waktu itu mereka mendaki di tahun 2014 gitu kan, belum seramai sekarang lah, belum terlalu ramai sekarang lah gitu. Nah, ketika sebelum sebelum pendakian ada sesuatu yang itu tuh seperti sambutan yang di luar nalar lah. Jadi di luar nalarnya bisa dikatakan di luar nalar karena Juliana sama Julia ini sebelum mendaki mereka itu sempet untuk
permisi dulu di rumah penduduk itu untuk ke kamar mandi. Nah untuk ke kamar mandi, nah jadi mereka tunggu di depan rumah di mobil itu. Juliana sama Juliani ini nggak kunjung muncul lama amat gitu kan, lama banget gitu. Akhirnya si Rizky minta untuk siapa sih yang punya rumah ini untuk tolong Pak gitu kan, dipanggilkan gitu kan, karena memang kalau si Rizky yang masuk itu kan agaknya kurang sopan gitu kan, mengingat itu bukan rumah dia dan yang didatangi ini adalah perempuan gitu. Akhirnya si bapak pemilik rumah ini manggil istrinya gitu kan, memanggil si ibu pemilik rumah ini juga untuk menyampaikan si Julian sama Julian ini bahwasanya ditunggu sama temennya gitu kan untuk langsung mulai mendaki, karena waktu itu juga mengingat jam sudah menunjukkan pukul 2 siang gitu kan. Karena yang kita tahu ketika naik gunung Karang itu membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu kan, bisa dengan cepat 4-6 jam perjalanan gitu kan. Nah ketika si ibu pemilik rumah ini kembali ke tempat ke depan rumah itu, si ibu bilang bahwasanya si Juliana sama Julian ini nggak ada.